Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar hari ini? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang akuntansi perpajakan. Di dalam materi akuntansi perpajakan nanti kita akan belajar mengenai pengertian akuntansi perpajakan. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi dari akuntansi perpajakan. Yang ketiga, nanti kita akan belajar mengenai tentang jenis-jenis. Dan yang keempat, nanti ada perbedaan. Yang kelima, proses. Yang keenam, nanti ada contoh. Dan yang ketujuh, nanti ada laporan. Yang kedelapan, ada prinsip-prinsip. Dan yang terakhir, nanti ada kesimpulan dari akuntansi perpajakan itu sendiri. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Akuntansi perpajakan adalah pencatatan dari laporan transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak. Tujuannya untuk menentukan besar pajak terutang secara benar, jujur, dan sesuai undang-undang. Contohnya itu seperti perhitungan PPh, PPN, dan pelaporan SPT. Oke, lanjut ke tujuan dan fungsi. Tujuan dari akuntansi perpajakan itu sendiri yaitu yang pertama, mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar. Yang kedua, menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan fiskal. Dan yang ketiga, menjamin kepatuhan pajak. Lalu fungsi dari akuntansi pajak itu yang pertama sebagai alat pengendalian internal dan bahan audit pajak. Yang kedua sebagai dasar pelaporan pajak dan perencanaan pajak. Lanjut, yang ketiga itu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama PPh, pajak penghasilan, yaitu atas penghasilan orang pribadi atau badan. Yang kedua itu ada PPN, pajak pertambahan nilai, atas penjualan barang atau jasa. Yang ketiga ada PPh final, yaitu tarif tetap atas penghasilan tertentu, misalnya UMKM. Yang keempat itu ada PBB, atas kepemilikan tanah dan bangunan. Yang kelima ada bea cukai, atas impor barang dari luar negeri. Selanjutnya itu ada perbedaan akuntansi komersial dan perpajakan. Tujuannya itu komersial untuk laporan keuangan, fiskal untuk perhitungan pajak. Dasar hukumnya itu PSAK komersial vs Undang-Undang Pajak Fiskal. Pengakuan pendapatan dan beban berbeda menurut ketentuan pajak. Hasil akhir laba rugi komersial vs laba rugi fiskal. Oke, lanjut. Proses akuntansi perpajakan. Yang pertama itu mencatat transaksi yang berkaitan dengan pajak. Yang kedua, mengelompokkan jenis pajak, PPh, PPN, PPh final. Yang ketiga, melakukan koreksi fiskal antara laba komersial dan laba fiskal. Yang keempat, menghitung pajak terutang sesuai tarif yang berlaku. Yang kelima, menyusun dan melaporkan SPT pajak ke DJP. Oke, kita lanjut ke contoh perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Datanya gaji karyawannya itu 5 juta per bulan. PTKP-nya 54 juta per tahun. Perhitungannya yang pertama penghasilan setahun 5 juta dikali 12 bulan yaitu 60 juta. Yang kedua, penghasilan kena pajak. Hasil dari penghasilan setahun 60 juta dikurangi PTKP-nya 54 juta, hasilnya jadi 6 juta. Pajak 5% dikali dari penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya yaitu 6 juta. Jadi 300 per tahun atau 25.000 per bulan. Oke. Tapi kalau
Kalau ini kan bukan gembira, ini bukan kado, ya, ini musibah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung konsolidasi fiskal. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Oke, kita lanjut. Laporan akuntansi perpajakan. Yang pertama itu laporan pajak penghasilan PPh 21, 23, 25, 29, dan final. Yang kedua ada laporan PPN, masukan dan keluaran. Yang ketiga ada laporan rekonsiliasi fiskal. Dan yang keempat ada SPT masa dan SPT tahunan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip akuntansi perpajakan. Yang pertama itu ada kepatuhan terhadap hukum, kompliansi. Yang kedua itu ada konsistensi dalam metode pencatatan. Dan yang ketiga ada transparansi laporan pajak. Dan yang keempat itu ada kewajaran perhitungan pajak. Oke. Udah semua materinya. Yang terakhir ada kesimpulan dari semua tadi. Jadi, akuntansi perpajakan memastikan perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan pajak dan pengambilan keputusan keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan. Oke. Sekian penjelasan materi akuntansi perpajakan pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.